Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di tutorial untuk membuat ERC20 token ya. Nah, masih ingat ya, yang video sebelumnya kita sudah berhasil mendeploy token kita, kemudian kita sudah punya di sini custom network sudah dihubungkan ke harddisk lokal, kemudian kita sudah punya ETH dan BTK. Nah, sekarang kita mau membuat website ya, teman-teman, website sederhana, supaya orang lain tuh bisa membeli token yang sudah kita deploy. Ya, rencananya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk membuat itu, teman-teman bisa masuk ke e-learn-nya ya. Jadi di e-learn-nya kita, setelah materi harga ini, berikutnya adalah kita membuat materi token sale ya, untuk membuat apa namanya website untuk jual beli, bukan jual beli ya, untuk membeli aja, membeli tokennya. Oke, berikutnya kita masukkan aja langsung ke tutorial di Notion-nya. Ya, jadi ini sebenarnya teman-teman bisa langsung ikutin yang di Notion, bisa. Cuman ini saya buat videonya buat membantu teman-teman untuk belajar juga ya. Seperti itu. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya ya sudah melanjutkan yang kemarin ya, yang IRC20 kemarin sudah diikutin. Karena kita akan melanjutkan codingan yang minggu lalu. Seperti itu. Oke, jadi apa ini IRC20 yang harus kita buat? Pertama-tama kita harus membuat smart contract baru ya. Nah, jadi untuk menjual beli ini kita harus membutuhkan smart contract. Jadi kita selain membuat smart contract untuk ERC20-nya kita membuat smart contract baru lagi nih yang akan diakses oleh orang lain untuk membeli koinnya kita seperti itu. Ya. Jadi jual belinya ini harus dari smart contract teman-teman karena biar aman ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi blockchain juga ya kan. Karena dengan menggunakan smart contract nanti semua proses jual belinya akan kerekam di blockchain kan kayak gitu. Jadi proses auditability-nya juga eh, jalan gitu ya, keamanannya juga langsung aman juga karena kita mengandalkan keamanan dari blockchain networknya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini harus on the system, nggak boleh beli off the system gitu ya. Kalau beli off the system itu maksudnya apa? Beli off the system itu berarti ya ini ya teman-teman bisa nge-share langsung via walletnya ini gitu, nggak pakai website yang kita buat. Nah, website yang kita buat itu harus pakai smart contract ini ya. Jadi kita buat aja smart contract untuk jual belinya. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi pertama-tama kita masuk ke contracts folder, kita buat folder ya, file namanya token sale. Oke, ini kita hapus-hapus semua aja dulu ya. Nah, di kontrak ini kita buat eh, token sale ya. Nah, ini saya hapus dulu aja karena kita clean start gitu ya. Nah, kita buat di ini kontrak ini kita buat yang token sale ya. Oke. Nah, ini kita klik new file token sale. Oke, kemudian kita langsung aja di copy ini semua ya. Di sini di copy. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini kita membuat eh, smart contract untuk membeli tokennya. Nah, token yang dibeli itu apa? Token yang mana? Kita harus import dulu di sini ya, my token. Gitu. Jadi my token yang ini. Jadi nanti token sale ini spesifik untuk membeli token yang ini ya. Kayak gitu. Jadi ini bukan general teman-teman. Ini spesifik untuk orang lain beli koinnya kita. Jadi nggak bisa beli koin yang lain gitu ya. Hanya cuma bisa beli koinnya kita aja. Kayak gitu. Nah ini biasanya juga dilakukan ya. Kalau di project-project kripto biasanya kalau mau buka initial coin offering biasanya bisa juga melalui website ini juga bisa. Kayak gitu. Nanti akan dapat harga fixed rate. Biasanya seperti itu. Nah yang kita buat di sini kita juga sama ya. Kita bikin harga fixed rate. Jadi bukan ikuti harga market, harganya fix. Gitu. Oke, nah ini ada eventnya token purchase. Kita buat dulu konstruktornya. Konstruktornya adalah untuk ngasih tahu ya. Ini kita mau beli jual beli tokennya ini adalah untuk token yang di address mana, gitu ya. Jadi ini my token ini adalah token. Ini
type-nya ini bukan bukan address, bukan integer ya, tapi type-nya ini adalah objek, objek dari myToken.sol ini. Nah, walaupun nulisnya objek gini ya, tapi sebenarnya yang dimasukkan di sini sebagai argumen nanti adalah address-nya. Jadi address-nya dia akan tahu, jadi dia pinter. Dia tahu ini address-nya, terus dia akan ngecek, oh ini address-nya adalah address-nya untuk smart contract. Jadi dia akan langsung tahu objeknya ini adalah objeknya untuk myToken. Seperti itu. Ownernya ya ownernya kita ya siapa gitu. Yang mendeploy ini adalah yang akan jadi owner. Kemudian kita set harganya teman-teman. Nah, jadi kita membuat sekali harganya, harganya fixed rate dan dia sekali nggak bisa diedit. Di contohnya ini kita buatnya seperti itu. Jadi di deploy, kemudian ya wes harganya fix itu aja. Orang-orang lain nggak bisa ganti, gitu ya. Nah, kalau orang lain mau beli, itu mereka bisa membeli dengan mengakses fungsi method namanya buy token sini ya. Gitu. Nah, ini sifatnya harus payable ya, supaya orang lain harus bayar pakai ETH gitu kan ya. Nah, jadi harus pakai payable seperti itu. Nah, ini terus dicek ya, apakah ini diakses tapi yang akses ini nggak punya ETH. Nah, misalkan ini MSG value-nya di set 0. Nah, ini nggak boleh karena harus kalau mau beli token harus pakai ETH, maka MSG value-nya ini harus lebih besar daripada 0 gitu kan ya. Seperti itu. Nah, terus ini dari jumlah yang diberikan di sini nanti akan dikalikan dengan dibagi dengan harganya, harga token price-nya berapa, nanti akan eh, dapat conversion rate-nya ya. Jadi akan dapat ini converted rate-nya berapa, token to buy-nya berapa. Nanti dicontoh kita akan coba pakai yang sederhana aja ya. Jadi token price-nya ini sama dengan 1 ETH misalkan seperti itu. Jadi 1 ETH sama dengan 1 MTK. Jadi kalau orang ngasih 1 ETH, nanti akan dapatnya 1 MTK seperti itu. Tapi kita bisa ngeset lebih murah ya. Misalkan token price-nya ini kita buat 0,00 0,01 misalkan seperti itu. 0,01 ETH. Jadi kalau orang ngasih 1 ETH, nanti akan dapatnya 100 kayak gitu. Oke ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah ini dicek ya. Jadi token buy seperti itu, ya kan? Jadi ini sudah dikonvert dari uang segini nanti menghasilkan MTK berapa. Nah, kalau sudah kita ngecek dulu ya. Jadi nanti yang ngirimi uang ke yang beli siapa? Yang ngirim uang ke yang beli itu adalah smart contract-nya. Jadi smart contract ini yang akan ngirim uang kayak gitu. Nah, oleh karena itu smart contract ini harus punya balance juga ya kan. Nah, jadi cara ngeceknya adalah di sini ya, token. Token ini ada apa? Token ini adalah apa? Token ini adalah yang my token ya. Ingat ya, token ini my token. Jadi dia ngakses balance off. Dia ngakses my token ini yang di ERC ya. Ngecek ke anaknya ini, bapaknya, ngecek ke bapaknya, yaitu balance off. Seperti ini. Jadi balance off. Oke. Nah, kemudian eh, yang desimal sini juga sama ya. Jadi ngecek ini desimalnya berapa. Karena kita pakai 18 jadi sama ya. Next adalah dicek apakah kontraknya ini punya uang atau enggak gitu ya, punya MTK atau enggak sih. Kalau misalkan dia enggak cukup ya, misalkan ternyata balance-nya ini enggak cukup, misalkan balance-nya ini 10 tapi dia mau beli 100 kan enggak cukup, seperti ini kan ya. Nah ini maka dia error seperti itu. Kalau misalkan tokennya punya uang, baru dia bisa ngirim. Nah ngirimnya seperti ini, jadi token transfer, ditransfer kemana? Ditransfer ke orang yang ngirim tadi, orang yang ingin beli, orang yang ingin beli di sini, orang yang ngirim beli, orang yang ingin membeli adalah MSG sender, gitu ya. Dia yang akan mengeksekusi buy token ini. Jadi MSG sender ini adalah orang yang mau beli. Nah, yang transfer ini, token transfer yang melakukan token transfer adalah smart contract-nya ini. Jadi waktu dipanggil di sini, ya, waktu dipanggil ini, resipiennya ini adalah orang yang mau beli ya, MSG sendernya dari sini. Nah, terus token transfer ini berarti MSG sendernya ini adalah address dari smart contract-nya, karena smart contract-nya akan mengeksekusi transfer ini. Jangan bingung ya. Jadi buy token itu tadi akan dieksekusi oleh orang yang beli.
Maka MSG sender ini adalah orang yang beli. Nah, setelah itu smart contract-nya ini akan mengeksekusi token transfer. Jadi di sini token transfer. Jadi berlapis gitu ya. Jadi orangnya ke token sale, kemudian token sale ke ERC20. Jadi ERC20 transfer ini, MSG sendernya adalah token sale ini. Jadi dia, balance-nya smart contract-nya dikurangi, kemudian balance-nya orang yang beli ditambah. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Kalau sudah, dia eventnya di emit gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah, berarti nanti ini uangnya lari kemana ya? Jadi MSG value yang ada di sini nanti akan secara otomatis akan langsung masuk ke balance-nya di smart contract token sale ini. Nah, kalau kita mau sudah misalkan ini tokennya sudah laku semua ya, 100 MTK-nya, misalkan uang MTK yang ada di smart contract ini sudah laku semua, kita mau ngambil ETH-nya. Kita mau ngambil ETH-nya, berarti kita harus pakai fitur withdraw ini ya. Jadi withdraw ini hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh ownernya, orang yang membuat token sale tadi kan. Jadi ya bisa nge-withdraw adalah owner yang membuat token sale ini, di-withdraw. Di-withdraw-nya adalah semuanya ya teman-teman, ditransfer. Jadi transfer address this balance. Jadi balance yang ada di smart contract ini, semuanya ditransfer. Ditransfer kemana? Ditransfer ke owner. Seperti itu teman-teman. Oke ya, semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, kalau sudah, kita sudah membuat token sale baru ya teman-teman. Nah, sekarang kita harus ngedeploy. Ya. Nah, ngedeploynya pakai yang kemarin ya. Yang kemarin, cuman kita tambahi teman-teman. Jadi, kalau yang kemarin kan, kita sudah ada ini ya, versi deploy. Script deploy ini kan. Ya kan? Nah, script deploy ini yang dideploy hanya my token ya teman-teman. My token MTK ini. Nah, tapi sekarang kan kita ada kontrak baru ya kan, my token token sale ini. Jadi token sale ini juga harus dikontrak, harus di deploy teman-teman. Nah oleh karena itu kita pakai logic yang baru ya. Kita copy aja. Nanti akan saya jelaskan ya. Di copy aja dulu. Jadi ini yang lama di Ctrl A, dihapus semua aja. Terus di Ctrl V. Jadi pakai yang baru ya. Jadi sama teman-teman konsepnya. Seperti yang minggu lalu. Jadi sekarang kita ambil dulu akunnya. Siapa yang akan ngedeploy? Oke ya, di sini, adders, get signers. Terus yang di deploy apa? Yang pertama yang harus kita deploy adalah my tokennya. Jadi my tokennya kita deploy seperti ini ya, ngambil objeknya, terus di deploy. Di deploynya parameternya my token MTK 18 ya, seperti minggu lalu. Kalau sudah, nah ini nanti akan ada addressnya ya teman-teman. Addressnya adalah di my token.target. Nah, setelah itu kita akan ngedeploy token sale. Nah, di token sale ini waktu ngedeploy butuh apa aja teman-teman? Yaitu butuh address dari my token, kemudian butuh apa? Harganya, token price-nya berapa. Nah, maka kita siapkan dulu ya. Jadi yang pertama token price-nya, harganya, yaitu adalah kita pakai contoh yang sama, yang simple ya. Jadi misalkan kita ngeset harganya adalah 1 ETH. Jadi 1 MTK sama dengan 1 ETH. Pakai versi yang sederhana aja biar gampang. Eh, Jadi rasionya 1:1 gitu ya. Nah, kemudian kita deploy. Nah, kita deploy, tadi argumennya apa? Address-nya dari my token dan token price. Jadi kita masukkan di sini, address-nya adalah my token.target, ya kan? Token yang kita deploy sebelumnya. Kemudian sama token price-nya, yaitu isinya 1 Ether. Seperti itu. Oke ya. Jadi ini address, parse Ether ini adalah untuk ngeparsing dia menjadi way ya teman-teman. Di sini kita nulisnya Ether yang satu, tapi nanti dia akan dikonversi jadi way. Way itu adalah 10 pangkat 18 teman-teman. Jadi 1 ETH dikali 10 pangkat 18. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah teman-teman, kan sudah berhasil di deploy nih. Di deploy nanti yang dapat MTK siapa teman-teman? Yang dapat MTK nanti adalah kalau kita lihat logiknya my token ya. Yang dapat MTK itu adalah yang ngedeploy ya, yang ngedeploy dapat 100. Nah, sedangkan teman-teman, untuk membuat token sale, untuk kita bisa menjual tokennya ke orang lain, berarti kan
smart kontraknya kita ini harus punya balance ya kan, harus punya MTK ya kan, di sini kan, harus punya balance. Nah, berarti pada waktu proses deployment ini, setelah kita berhasil ngedeploy token sale, kita harus ngasih uang gitu ya, kita harus ngesit atau ngemin uang baru untuk smart kontraknya gitu ya. Nah, di sini kita pakai minting ya. Jadi kita membuat mencetak uang baru, kemudian mencetak uang baru ini kita berikan ke smart kontraknya gitu ya. Jadi token sale-nya ini dikasih berapa ini? Ya ini banyak lah ya teman-teman ya. Saya sampai lepas hitung. Satu satu T mungkin ini ya. 1 triliun MTK seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini, nah sekarang sudah apa MTK token sale-nya ini sudah ada 1 triliun MTK di dalamnya. Sehingga nanti eh, balance-nya ini banyak ya teman-teman. Supaya bisa melayani banyak user yang membeli seperti itu. Jadi kita ngasih uang ke token sale-nya ya di sini kita minting, kita berikan ke token sale. Kalau sudah, nah ini hanya untuk ngecek aja ya. Jadi sekarang kita ngecek apakah benar balance-nya segini ya teman-teman. Kita bisa cek di sini, balance of deployer segini. Kita juga bisa ngecek sebenarnya balance of apa namanya, balance of token sale ya. Harusnya kita bisa mau dicoba bisa balance of token sale ke target ya. Ini balance token seperti ini. Jadi kita punya dua ya balance-nya. Balance-nya deployer sama balance-nya token sale. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita buat ENV file lagi ya. Jadi kan yang kemarin kan ada deployer sama eh, my token address. Nah, sekarang kita masukkan token sale address-nya itu berapa, teman-teman. Dimasukkan di ENV file, nanti di write ke ENV. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita coba jalankan, teman-teman. Nah, kita coba jalankan. Jalankannya adalah kita masih pakai target network lagi ya. Jadi pastikan kita pakai hard network. Kita buka aja di sini. Terminalnya kita buka. Pastikan nggak ada network yang jalan ya. Pastikan nggak ada yang jalan. Nah, kita sudah masuk di sini. Kita jalankan ulang. NPX target apa namanya? Sorry, node. NPX target node. Nah, ini sama seperti yang kemarin. Nanti akan membuka localhost 8545 ya. Oke, sama ya. 20 akun localhost 8545. Oke, kalau sudah, kita sekarang deploy. Kita pindah tab ke yang sini. Nah, kita deploy ya. Jadi npx target run. Terus ini filenya di mana? Filenya di scripts, deploy ini ya. Terus kita set networknya. Networknya adalah localhost. Ini kita enter. Nanti akan ngedeploy ke hard networknya. Kita coba ya, apakah berhasil. Nah, ini ngompil satu file baru ya. Karena ada kita tadi tambahkan token sale ya. Maka dikompil yang baru. Yang lama, karena nggak ada perubahan, nggak perlu dikompil, teman-teman. Makanya di sini yang dikompil cuma satu solidity file. Oke ya. Nah, kita lihat di sini sudah benar ya sepertinya ya. Kita ngedeploy pakai akun pertama 2266. My token address-nya adalah 0AA3 ya. Token sale-nya adalah 0512 ya. Terus ini kita sudah ngesit ya 1T tadi ya. 1T dari seed ke token sale. Nah, sekarang kita cek balance-nya ya. Nah, di sini kita lihat deployer punya 100 ya kan dari konstruktor, kemudian token sale ini punya 1T dari yang kita cetak tadi barusan. Yang di sini ya. Ini kita ngirim uang 1T ya ke token sale. Terus kita buka ENV-nya ya. Coba ya. Kita buka ENV-nya. Sekarang ENV-nya ada 3. Ada deployer, my token, sama token sale address. Oke ya. Nah, oke, kalau sudah, sekarang apa? Kita bikin check balance ya. Oh ya, ini ada juga ya check balance ya.
Ini untuk ngecek balance-nya berapa teman-teman. Kita bikin script baru. Ini bisa sih. Kita buat juga ya script ini. New check balance. Nah, seperti ini, check balance. Ini bisa di copy juga ya. Intinya ini hanya script membantu ya teman-teman. Ini untuk membuktikan aja bahwa balance-nya ini beneran ada segini atau enggak gitu ya. Kan kita sudah deploy. Nah, sekarang untuk ngecek balance-nya di sini tuh. Ya, jadi ini intinya sama kok. Jadi kita jalankan balance off, yang dicek adalah deployer dash sekarang balance-nya berapa atau console address balance-nya berapa. Kayak gitu ya teman-teman. Kurang lebih intinya seperti itu. Tapi nanti kita bisa cek juga melalui wallet ya teman-teman. Karena kita mau pakai wallet ya. Coba dijalankan juga bisa sih. Kita coba jalankan aja ya. Jadi npx target run. Sekarang kita yang cek balance ya, yang deploy ya. Jangan salah ya. Sekarang kita yang cek balance. Jangan di deploy dua kali ya teman-teman ya. Network, local, loss. Nah, ini akan ngecek balance ini. Simple kok. Jadi seperti ini. Balance-nya berapa ya kan? 100. Deploy token sale kontraknya balance-nya 1 T. Sekarang harga token price-nya berapa? Yaitu satu ya. Tadi kan kita ngesetnya satu. Jadi satu MTK sama dengan satu ETH. Seperti itu. Terus kita ngapain kalau sudah cek balance? Nah, sekarang kita membuat website-nya teman-teman. Supaya orang lain nge, bisa membeli tokennya kita. Gitu ya. Nah, caranya adalah kita membuat folder src, kemudian kita bikin index.html. Kita buat folder src di sini ya. Bikin folder baru namanya src. Seperti ini. Ini sejajar dengan kontrak ya. Sejajar dengan kontrak, sejajar dengan script. src. Kita index.html. Oke. Nah, index.html-nya ini apa? Ini dijalankan ini ya. Kita copy aja ini semua. Jadi kita membuat website sederhana ya. Untuk jual beli tokennya. Jadi ini sama ya, sederhana kok ini teman-teman. Nah, untuk ini teman-teman kita butuh header juga ya. Jadi kita pakai script src header juga. Ini sama ya. Kita semua di sini pakai library-nya header. Jadi di sini kita pakai headers. Sama di sini title-nya token sale, bla 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 bla, amount to buy. Jadi nanti untuk prosesnya ini adalah ada dua step ya teman-teman. Pertama harus dikoneksikan dulu walletnya, kemudian baru membeli token. Jadi ini HTML-nya sederhana teman-teman. Yang agak rumit tapi sebenarnya gampang itu adalah script-nya, JavaScript-nya. Jadi untuk mengkoneksikan ini nanti adalah connect button ini ya. Jadi connect button ini apa? Connect button ini kan ini get element by ID connect button. Lihat ID-nya yang connect button mana? Ini kan connect button. Berarti connect wallet. Jadi waktu usernya ngeklik tombol yang namanya connect wallet akan menjalankan ini. Ya kan? Diklik connect walletnya akan menjalankan ini. Ini basically adalah kita mengkonekkan dengan walletnya. Jadi websitenya ini akan komunikasi dengan walletnya kita. Yang kemarin kan kita pakai Rebi Wallet ya. Jadi akan connect ke Rebi Walletnya. Kemudian kenapa kok harus connect ke Rebi Walletnya? Supaya kita bisa dapat akunnya teman-teman. Jadi kita butuh ini, informasi signer ini ya teman-teman. Jadi nanti akun yang dipakai sekarang tuh apa? Kayak gitu. Karena nanti kita mau ngirim uang kan. Kan smart kontraknya akan ngirim uang kan. Nah, ngirimnya ke siapa? Itu kan berarti kan walletnya harus dikonekkan dulu supaya kita bisa dapatkan addressnya. Dia ini kamu nih siapa gitu kan. Nah, identifiernya itu adalah addressnya. Makanya harus dikonekkan dulu walletnya. Kayak gitu. Next, kalau sudah walletnya berhasil dikonekkan, maka nanti usernya akan input ya. Kamu mau beli berapa ya kan? Amount to buy-nya berapa diisi, terus diklik buy buttonnya ya. Buy buttonnya diklik. Nah, waktu diklik buy button akan menjalankan ini ya. Buy button diklik akan menjalankan ini. Nah, menjalankannya adalah
dicek dulu pertama, apakah kamu sudah connect wallet. Kalau belum connect wallet akan muncul alert ini. Terus dicek berikutnya adalah dicek apakah uang yang ingin dibeli itu valid ya. Valid dalam hal ini adalah lebih dari satu. Ya kan, kamu nggak bisa kan beli koin minus itu kan nggak bisa. Beli koin nol kan ya nggak bisa. Pasti harus lebih dari satu ya. Ingat ya, lebih dari satu teman-teman. Kita kalau masukkan 0,001 itu bisa teman-teman. Karena kan satuan terkecilnya adalah W. Ingat ya, satu ETH itu sama dengan 10 pangkat 18 W. Jadi di sini kita bisa ngisi 0,00000 seperti itu. Itu bisa. Oke ya. Next. Nah, di sini kita website yang kita ini eh, ngambil objek kontraknya teman-teman. Di sini ya. Yaitu adalah kontrak token kontrak address, token kontrak API, signer. Di sini addressnya ini di mana? Nah, token address ini adalah address dari token sale ya teman-teman. Nah, berarti ini harus diganti dengan token sale nanti addressnya. Ya, terus kontrak API ini kita mau manggil fungsi yang mana? Tuh, API. Tuh. Kita ngasih tahu secara gambarannya itu untuk ngasih tahu kita mau manggil fungsi yang mana ya. Untuk menjelaskan API ini lebih panjang ya teman-teman. Jadi nggak cukup waktunya kalau sekarang. Jadi saya kasih TLDR-nya aja ya. Jadi TLDR-nya adalah kita ini mau mengakses fungsi yang mana gitu ya. Di sini token sale kan. Token sale ini kan ada banyak fungsi. Mau manggil yang mana? Mau manggil constructor, mau manggil buy tokens, mau manggil receive, withdraw, mau manggil yang token owner atau token price. Di sini karena kita mau membeli token, maka kita cuma manggil yang buy token ya. Jadi ini kurang lebih intinya seperti itu teman-teman. Si tahu kita mau mengakses yang mana. Oke. Nah, di sini dimasukkan ya. Jadi nanti addressnya dimasukkan, API-nya juga dimasukkan. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa mengakses buy token ya. Oke. Kenapa kok ini token kontrak bisa ada titik buy token ya? Karena kita di sini token kontrak API-nya kita spesifikasikan atau kita mention bahwa kita mau mengakses yang buy token seperti itu. Maka di sini ada buy token ya. Oke. Nah, ini value-nya. Value-nya adalah kita mau beli berapa tadi kan. Ini kan dapat dari ETH amount. ETH amount ini yang mana? ETH amount ini yang kita lihat di sini ETH amount adalah ini ya, buy amount input. Buy amount input adalah buy amount. Buy amount adalah buy amount yang dimasukkan di sini ya. Nah, kalau buy amount input yang ini ya, input ID-nya kan buy amount. Seperti itu ya teman-teman. Oke, eh, seperti itu. Kalau sudah nanti, nah ini akan dikirim ya teman-teman. Jadi ini buy token yang akan membuat transaksi. Nah, transaksinya ditunggu, ya kan? Ingat ya, transaksi di blockchain itu adalah asinkronus. Karena nanti transaksinya akan dikirim ke blockchain network, terus akan di mining ya sama orang-orang yang di blockchain network gitu kan. Jadi kita nggak bisa yakin bahwa dia akan langsung dapat hasilnya seketika itu juga. Kalau di mainnet ya. Tapi karena kita lokal, testnet, itu langsung otomatis cepat. Kita ngirim langsung di-approve gitu ya, pokoknya seperti itu. Tapi kalau di mainnet, bisa jadi kita harus nunggu dulu beberapa detik. Gitu. Tergantung networknya ya. Bisa cepat atau bisa lama. Oke ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah kalau sudah kita coba ya, sepertinya langkahnya seperti itu aja. Oh, kita harus ganti dulu addressnya ya teman-teman. Nah ini addressnya ini harus kita ganti dengan address dari token sale. Kita cek dulu aja yang di INV ini token sale-nya berapa addressnya. Ini kan, nah ini di copy ya, 0512 ini di copy, dimasukkan ke yang ini ya, yang ke, nah ini token kontrak address yang di sini kita ganti. Nah, seperti ini ya. Udah. Kalau sudah, kita akan jalankan ya. Nah, jalankannya itu kita ada VS Code extension namanya Live Server. Teman-teman sudah ada belum ya? Ini bisa di VS Code ini ada extension ini ya. Teman-teman cari aja di sini namanya Live Server. Nah, Live Server ya ini. Jadi ini diinstal dulu Live Server ini yang ini ya. Saya sudah ada, jadi saya nggak perlu install ya. Oke, kalau sudah, nah ini pastikan kita sudah di indeks, lagi fokus di indeks HTML ya. Terus kita klik yang di kanan ini, kanan bawah ini ada Go Live. Diklik Go Live, maka akan jalankan
file server ini. Nah, nanti akan muncul ini teman-teman. 127.001.5500 src index HTML. Nah, tampilannya sederhana seperti ini ya teman-teman. Nah, karena kita hanya memprioritaskan fungsi. Jadi untuk aspek keindahan kita abaikan dulu ya. Ini HTML-nya nggak ada CSS-nya bahkan ya. Seperti itu. Oke, jadi pastikan ini sudah jalan ya. Oh, ini saya ganti dulu ya. Ini saya nggak mau run di sini teman-teman. Saya maunya run di yang ini, yang ada Ruby Wallet-nya. Kita jalankan di sini ya. Oke, Ruby Wallet-nya aman ya, bisa jalan. Websitenya jalan. Nah, tapi mereka berdua ini belum komunikasi teman-teman. Kok bisa tahu? Karena dia ini eh, belum terkoneksi dengan satu dengan lain. Nah, ini ya. Ada tulisannya di sini not connected ya teman-teman. Not connected. Nah, untuk mengkoneksikan websitenya kita dengan walletnya, kita harus diklik connect wallet dulu, gitu ya. Nah, dalam hal ini, kalau kita langsung beli ya, ini nggak bisa teman-teman. Misalkan saya mau beli pakai uang saya 100 ETH di buy token, ya kita muncul fitur yang tadi ya, errornya ya, alertnya. Please connect your wallet first. Ya, kita connect wallet dulu aja. Nah, waktu connect wallet, pastikan ini sudah di unlock ya, walletnya sudah di login gitu ya intinya. Terus kita connect aja di sini. Kita tekan connect wallet. Nah, nanti akan muncul Ready Wallet Notification seperti ini ya. Nah, ini ngasih kesempatan ya teman-teman bahwa, oh ini, kamu mengizinkan nggak, kamu sebagai yang punya wallet, mengizinkan nggak walletmu ini berinteraksi dengan aplikasi ini, aplikasi token sale yang kita buat. Karena ini harus hati-hati ya teman-teman. Karena jangan sembarangan kita mengkonekkan wallet ke aplikasi yang nggak jelas gitu. Karena kalau misalkan aplikasinya itu punya apa ya, punyanya hacker gitu ya misalkan, dia bisa aja ada script yang bisa nge-drain, nge-drain itu apa ya, mengkuras semua isi walletnya kita kayak gitu. Kalau misalkan dia hackernya itu bisa menemukan kelemahan di walletnya punya kita kayak gitu. Nah, oleh karena itu, karena ini kan teknologi yang baru ya teman-teman ya, blockchain ini. Jadi regulasinya juga mungkin masih belum terlalu ketat gitu ya teman-teman. Standarnya juga masih lagi develop. Jadi untuk sementara teman-teman kalau misalkan lagi browsing-browsing kripto gitu harus hati-hati ya kalau misalkan pakai walletnya sendiri ya. Pastikan connect ke website-website yang sudah jelas resmi gitu ya. Misalkan teman-teman tergiur, oh ini pengen staking, ada staking yang returnnya tinggi misalkan seperti itu, connect ke walletnya. Itu harus hati-hati ya, seperti itu. Nah, karena ini kan kita tahu ya, aplikasinya kita buat sendiri harusnya aman lah ya. Karena kita percaya buatan kita sendiri gitu ya. Nah, ini kita low aja di sini. Nah, ini di sini kita harus ganti dulu networknya ya, teman-teman. Di sini connect to the app. Networknya ini harus kita ganti ke, karena kita pakai hardhat, kita connectkan ke hardhat lokal. Ya, connect to the app hardhat lokal. Di sini kita allow kan aja ya. Jadi di sini kita izinkan, ignore. Di sini juga ignore. Ya, di ignore. Nggak apa-apa, karena kita percaya sama punya kita sendiri, terus kita connect. Kita klikkan connect. Nah, sekarang connect ya. Di sini connect sekarang, sini websitenya tahu, oh kita sekarang connect dengan akun 2266 ya kan. Jadi sekarang akun kita kan sekarang 2266. Nah, dalam hal ini berarti sekarang websitenya tahu teman-teman. Kita punya akun berapa karena kita mengizinkan websitenya untuk nge-scan akunnya kita. Jadi websitenya ini secara nggak langsung sebenarnya dia bisa nge-scan kita ini punya ETH berapa, kita punya MTK berapa itu bisa tahu websitenya. Kayak gitu ya teman-teman. Di sini kita ETH-nya segini ya, kemudian MTK-nya adalah 100 ya defaultnya. Kita coba beli deh. Sekarang amount to buy-nya kita klik 10. Kita mau beli 10 ETH. Ingat ya harganya ya, rasionya 1:1 tadi kita ngesetnya. Jadi 1 ETH, 1 MTK, kayak saya klik buy token, harusnya nanti saya dapat 10 MTK. Kayak gitu. Nah, selama kita buy token ini teman-teman, nanti akan muncul approval lagi ya teman-teman. Apakah kamu mengizinkan dari wallet kita ya. Ini punyanya wallet ya. Wallet ini muncul notifikasi untuk keamanan kan harus minta persetujuan dari user ya. Ada user consent-nya gitu ya.
Jadi apakah kamu mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses walletmu dan ngambil 10 ETH dari walletmu? Kayak gitu. Kurang lebih bahasa awamnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, ini di sign ya teman-teman. Di sign, di confirm. Nah, prosesnya sukses. Sudah transaksi beli. Kita lihat sekarang balance-nya kita di custom network. Nah, sekarang kita MTK-nya kita punya 110. Kita cek ya. Sekarang di terminal. Tadi apa namanya? Di sini kan awalnya kita cek balance ya. Deployer-nya 100 ya kan. Kita sudah beli berarti nanti harusnya kalau saya jalankan komen ini lagi harusnya jadi 110. Kemudian di sini token sale kontraknya kan 1T nih awalnya. Harusnya berkurang juga ya karena kan 10 MTK sudah diberikan ke akunnya kita kayak gitu. Jadi harusnya token sale ini berkurang, punyanya kita nambah di deployer ini. Kita cek aja ya. Kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi berkurang ya, bener ya. Jadi token sale balance-nya yang dikontrak berkurang 10, berkurangnya masuk ke mana? Masuk ke punyanya kita, deployer MTK balance ini. Oke ya teman-teman, saya rasa itu aja materinya, kayaknya sudah bisa ya teman-teman. Oh iya, kemudian kalau misalkan ada error ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman tadi waktu nge-sign ada error, errornya berganti eh, yang ada hubungannya sama nonce ya. Jadi ini kadang saya coba-coba itu ada error yang berhubungan sama si nonce ini ya, nonce. Jadi nonce-nya ini bisa kita atur. Misalkan kalau misalkan dia bilang nonce-nya ini kerendahan, misalkan expected for itu ya, ya kita bisa setting di sini nonce-nya. Misalkan kalau misalkan kerendahan kita bisa atau nonce-nya ketinggian kita bisa turunkan, misalkan 5 ke 4. Kalau nanti errornya bilang nonce-nya tuh kerendahan, kita bisa tambah jadi 5 ke 6. Tergantung dari errornya ya teman-teman. Nah, saya contohkan aja ya. Jadi nambahnya misalkan kita mau beli lagi nih, beli 5 ya, buy token. Oh, harus di-connect dulu ya. Kita connect-kan dulu, kita beli 5. Nah, ini ya. Kali kalau misalkan nanti ada errornya, teman-teman bisa setting nonce-nya tuh di sini, di advanced setting. Advanced settings kita bisa setting nonce-nya. Ini kayaknya bakal error nih, kayak nih. Coba ya, confirm. Oh, berhasil. Oke, ya kan nih. Intinya kalau nonce-nya gagal, nanti akan kita harus set nonce-nya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi, oke. Jadi itu aja teman-teman untuk materi hari ini, token sale ini. Jadi silakan teman-teman, semoga melalui materi ini teman-teman bisa belajar sesuatu ya untuk projectnya teman-teman. Nah, sekarang untuk yang di course, ini kan untuk AFL ya. Nah, untuk AFL kita lihat dulu nih rubriknya. Apa yang harus dikerjakan. AFL ini sebenarnya adalah gabungan ya dari teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan ya, yaitu teman-teman sudah membuat ERC 20 kontrak, terus kemarin eh, teman-teman sudah belajar wallet ya, pakai MetaMask, tapi yang di video ini saya eh, saya ganti ya teman-teman, jangan pakai MetaMask, saya pakai Rebel Wallet. Sebenarnya secara fungsi sama aja ya teman-teman, sama-sama wallet. Cuman kok saya menemukan bahwa MetaMask ini kurang bagus ya teman-teman. UI-nya masih kalau dibanding Rebel Wallet yang tadi, wah itu lebih smooth teman-teman. Kita mau pindah-pindah network juga lebih smooth banget. Terus juga meminimalisirkan error juga. Jadi saya dapati ya teman-teman, MetaMask itu kalau dikonekkan ke hardware network sering muncul errornya. Jadi yang Rebel Wallet ini errornya lebih sedikit, jadi lebih aman, lebih stabil lah intinya seperti itu untuk proses development. Oke ya, jadi itu kemarin tugasnya 25-25, kemudian nanti yang token sale ini teman-teman skornya yang paling besar 50. Nah, token sale ini apa sih tugasnya? Itu ini ya. Jadi nanti silakan teman-teman dari aplikasi yang tadi, dari ini kan masih jelek ya, nggak ada tampilan bagus-bagusnya ya. Nah, silakan teman-teman nanti ini modifikasi seperti kayak teman-teman bikin ICO, initial coin offering untuk tokennya teman-teman gitu ya. Jadi ini silakan websitenya dibagusin gitu ya, intinya seperti itu. Jadi terus orang-orang pastikan jalan ya. Nanti teman-teman bisa usernya bisa membeli tokennya di websitenya teman-teman seperti itu. Pastikan jalan,
pastikan nambahin CSS ya, jadi supaya bagus. Kalau misalkan nggak ada stylingnya, teman-teman cuma ngikutin apa yang saya jelaskan di video, nanti nilai maksimalnya B+. Tapi kalau teman-teman keluarkan effort, ini dibagusin seperti ICO-nya teman-teman gitu ya, dikasih CSS, dikasih JavaScript, dikasih animasi, terserah bebas ya, pokoknya maunya kayak gimana. Pokoknya jangan plain seperti ini, nanti nilainya bisa saya eh, tambahkan jadi maksimal. Oke ya teman-teman, jadi penjelasan untuk materi token sale dan AFL 3-nya seperti itu, silakan didiskusikan lagi sama kelompoknya teman-temannya. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di situ aja materi hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya teman-teman.